Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Fahim. Ini profil saya dan saya membuat video ini agar teman-teman tidak kejadian seperti apa yang pernah terjadi kepada saya. Ini pernah tergiur dengan investasi bodong ya dan kehilangan ya kurang lebih 50 juta rupiah. Nah, kenapa di sini ada kata tergiur ya? Karena investasi bodong itu ciri-cirinya mudah. Hitungan bagi hasilnya tidak normal ya, dan lebih condong ke arah instan ya, kayak instan gitu kan. Oke, kita langsung aja ke materinya. Nah, cara dapat 5 juta per bulan tanpa ngapa-ngapain, tidur-tidur, duduk-duduk dapat 5 juta atau istilahnya passive income ya. Kita pertama-tama ya, kita harus visualisasikan dulu nih. Kira-kira bisnis apa yang bisa membuat kita dapat passive income 5 juta per bulan. Nah, saya udah hitung-hitung ya, ini kita visualisasinya bisnis kos karena mudah, hitungannya mudah. Di bisnis kos dengan 12 kamar dan asumsi itu selalu full, maka bisa dapat 5 juta per bulan. Nah, ketika saya cek, ya, harga rumah yang 12 kamar tadi dan tempatnya strategis itu paling murah ya, harga 500 sampai 700 juta. Itu paling murah. Nah, dengan asumsi per kamar 500 ribu per bulan ya, 12 kamar maka dapat 6 juta per bulan. Dipotong biaya keperluan air, listrik, penjaga dan lain-lain sebagainya. Jadi ketemunya 5 juta ya. Nah, bulanannya 6 juta bulanannya 5 juta bersih, maka setahun 60 juta. Nah, kalau setahun 60 juta, berapa waktu yang dibutuhkan agar bisa dapat modal yang dulu kita buat beli rumah 500 juta? Ya, perhitungannya perkiraan adalah tahun ke-10 sampai 12 ya, dengan keuntungan 8% sampai 12%. Nah, angka ini harus dibuat pegangan ya, ukuran standar. Karena kalau terlampau lebih jauh dari ini, maka bisa dikatakan itu perlu dicurigai ya. Hati-hati ya. Misalkan setahun ada yang sampai menawarkan 50% ya. Itu udah sangat besar nilainya, dan teman-teman harus selalu ingat ya, semakin besar untung, semakin besar resiko ya. Semakin besar untung, maka resiko semakin besar. Nah, resiko apa saja? Rugi bisa ya, alhamdulillah kalau rugi. Ya, kadang resikonya adalah uang sama sekali tidak tersisa ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini ada kebun alpukat dan lemon. Dalam berinvestasi saya lebih suka syirkah ya, karena saya tahu dengan jelas dan bisa mengontrol uang saya itu untuk apa saja, keperluannya apa saja. Daripada misalkan di saham bursa saham, bursa efek, atau deposit juga, kita juga kadang kurang tahu ya uang kita ya, khususnya uang kita ini itu digunakan untuk apa gitu. Nah, dalam syirkah ada investor dan pengelola, bagi profit 50-50, bisa 60-40 atau 40-60, itu tergantung kesepakatan awal. Kembali ke tadi yang awal ya, standar profit itu ya memang 8-12% untuk profit yang aman ya, yang punya keamanan lebih besar lah, itu 8-12% saja gitu per tahun. Jadi kalau misalkan kita ingin punya passive income 5 juta per bulan, maka total investasinya ya tadi 500 sampai 700 juta. Ini total investasi yang kita keluarkan jika ingin dapat 5 juta per bulan.
jika ada tawaran di atas 100% per tahun, ya, atau istilahnya cukup investasi 50 juta, Anda dapat 5 juta per bulan, atau 70 juta, Anda dapat 7 juta per bulan. Nah, itu udah jelas, itu investasi bodoh, pasti udah. Saya juga nggak tahu uang kalian diputerin di mana, apakah judi kan nggak tahu ya, atau apa trading dan sebagainya, dan itu resikonya sangat-sangat besar. Nah, gini caranya, jadi kita harus breakdown dulu ya, misalkan lah, anggap kita patok, kita harus jika ingin 5 juta per bulan passive income, maka investasinya 500 juta. Kita breakdown 5 tahun, berarti setahun 100 juta, maka per bulan harus bisa investasi 8 juta 400 ya. Atau kalau tidak kuat bisa di breakdown sampai paling kecil 20 tahun, berarti per bulannya kena 2 juta 100. Seperti itu. Jadi harus konsisten ya, jangan nih kebanyakan teman-teman ya, invest cuma sekali, ya investnya sekali, investasi sekali, kecil juga, dan berangan punya passive income yang besar. Udah investasinya kecil sekali juga gitu kan, setahun cuma sekali juga, tapi mengharap passive income yang besar. Nah, yang seperti ini, orang yang punya mindset seperti ini itu yang mudah dibohongi. Mudah dibohongi ya, mudah terkena investasi bodoh yang mindsetnya kecil sekali tapi punya penghasilan besar. Tidak bisa seperti itu ya teman-teman ya, karena ini udah normalnya lah ya, normalnya emang 12 bisa naik ya sampai 20 bisa, tapi itu tadi kaidahnya adalah semakin besar itu semakin besar resikonya. Catatan nih, jika tidak mampu menabung maka cobalah berbisnis sampingan ya. Karena bisnis online sekarang itu kalau cuma 1 juta 2 juta per bulan itu hal yang bukan sulit lagi ya kalau zaman sekarang. Juga tidak bisa dikatakan mudah kalau kalian pemula gitu ya, tapi kalau kalian terbiasa itu ya sesuatu yang bukan tantangan gitu ya. Kecuali kalau udah 10 juta per bulan itu udah sedikit greget ya. Agak sulit maksudnya, apalagi sampai 100. Jarang orang yang bisa dapat 100 juta per bulan. Tuh ya, kalau tidak mampu menabung maka coba berbisnis. Ada 3 tipe orang untuk merealisasikan. Nah, yang pertama adalah perpanjang tahun. Jadi tahunnya diperpanjang. Tujuannya apa? Tujuannya agar breakdown pembayaran per bulannya atau investasi per bulannya ringan. Ada juga yang malah memperkecil kebutuhan. Nah, kayaknya passive income 5 juta per bulan itu kebanyakan buat saya. Ya udah saya ambil yang 2 juta. Mungkin ya hitungan gampangnya berarti harus 200 juta. 200 juta nanti ketika di breakdown misalkan sesuai ini nanti ya kenanya lebih kecil lagi gitu kan. Ini yang memperkecil kebutuhannya. Jadi nggak 5 juta lagi, dia ya yang realistis bagi dirinya gitu ya. Atau nih yang terakhir adalah perbesar aktif income-nya. Pemasukan aktifnya juga harus diperbesar kalau ingin dapat passive income yang besar ya. Seperti itu. Jadi yang paling penting adalah ini tadi, semakin besar untuk semakin besar resikonya. Dan hitungan standar dimanapun itu ya, kebanyakan sih, itu ya segini dan tidak akan jauh-jauh dari angka ini. Nggak sampai 10% per bulan juga enggak, itu pasti bodong. Oke, gitu aja teman-teman, bisa bermanfaat ya, semoga bisa bermanfaat. Yang baik nanti ilmu-ilmunya diambil, yang tidak cocok ya udah biasa aja. Semua orang memang ya berbeda pendapat, ini sesuai pengalaman saya. Oke, terima kasih.